Oke, baik teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, para subscriberku yang terkasih, buat teman-teman yang mengikuti channel ini, jangan lupa silakan bagikan video-video saya, kemudian Anda pelajari dengan baik dan benar apa yang saya katakan dalam video ini. Jangan Anda motong sebagian lalu Anda sebarkan seolah-olah itu sudah penghinaan, ya, sudah penistaan, sudah wow gitu. Padahal Anda tidak paham gitu. Nah, saya ingin membahas satu judul yang menurut saya ini banyak sekali salah dipahami oleh orang-orang tertentu, dan pemakaian ini sangat luar biasa ya, sangat masif digunakan oleh mereka yang menganggap diri ya gitu, anggap diri terlalu mendemonstrasikan kuasa Tuhan, katanya mereka. Tetapi apakah benar demikian? Ya, silakan simak pembahasan saya pada saat ini. Judul kita pada saat ini yaitu In Jesus Name, legalitas kebenaran klaim Anda. Ya, lebih tepatnya itu apakah istilah in Jesus name ya dapat digunakan sebagai legalitas untuk membenarkan ajaran apa saja yang kita lakukan, praktek ajaran apa saja yang kita lakukan ya dalam kekristenan ya. Apakah in Jesus name ini merupakan legalitas dari orang-orang tertentu yang mengatasnamakan dirinya sebagai Kristen untuk melakukan praktek-praktek tertentu di dalam kekristenan, baik itu kesembuhan, mujizat, dan lain sebagainya. Nah, sebelum masuk ke situ, saya ingin mencoba memberikan sebuah pertanyaan kepada saudara yang saya sebut dengan question epistemologi, yang artinya mempertanyakan ya lebih dalam atau menguji ya kadar dari sebuah kata yaitu Kristen. Saya seorang Kristen dan tentu saja orang lain yang menyebut diri Kristen atau memiliki unsur-unsur yang membentuk sebagai Kristen dan mereka mempercayai itu sebagai iman, maka mereka juga bisa disebut Kristen. Saya memiliki sebuah pertanyaan filosofi untuk teman-teman semua. Pertama, apa itu Kristen? Ya, apa itu Kristen? Ya, mungkin Anda menjawab bahwa Kristen itu adalah sekelompok orang ya yang terdiri dari beberapa individu yang percaya kepada Yesus. Dan mereka percaya kepada Alkitab sebagai firman Allah. Ya, mereka percaya pada Alkitab sebagai firman Allah. Lalu kita bertanya lagi, Yesus yang mana? Karena kalau dia orang Kristen sejati, maka dia harus memenuhi semua unsur ini atau tuntutan ini sebagai seorang Kristen. Kalau tidak, maka dia tidak pantas disebut sebagai seorang Kristen. Walaupun secara kelihatan dia percaya Yesus. Tapi pertanyaannya, Yesus yang mana? Tentu dia menjawab bahwa Yesus yang mati. Pertanyaan lagi, Yesus yang mati di mana? Di sumur, di apa namanya itu, ditabrak, dan lain sebagainya. Bukan. Dia percaya Yesus yang disalib, ya, yang mati disalib. Lalu kemudian Yesus yang mati disalib itu bagaimana? Apakah dia percaya Yesus yang disalib terus mati dan tidak hidup lagi?
Enggak, dia percaya Yesus yang bangkit. Ya. Lalu setelah Yesus bangkit ini, dia kemana? Apakah dia tetap di dunia? Apakah dia masih bekerja sebagai orang biasa? Atau kemana? Lalu dia berkata bahwa Yesus yang naik. Yesus itu naik. Lalu ada orang yang berkata bahwa, oke, kalau seandainya seperti itu, saya percaya Yesus yang mati, yang bangkit, dan naik. Tetapi apakah pertanyaan kita hanya sampai di situ? Tidak. Karena orang-orang tertentu mempercayai ya, semua ini, komprehensif dari semua ini, alur yang saya katakan ini, tetapi mereka percaya Yesus yang adalah Bapa. Jadi kajian epistemologinya itu tidak lengkap. Ya, tidak membentuk satu kesatuan yang membuat dirinya disebut sebagai Kristen. Jadi kalau orang itu hanya percaya sampai di sini, apakah dia disebut Kristen? No. Secara epistemologi dia tidak bisa disebut sebagai Kristen. Karena dia cacat secara unsur. Ya. Unsur keberadaannya itu tidak ada satu. Contohnya dia percaya Yesus yang adalah Bapa. Tetapi kalau seseorang berkata bahwa saya percaya Yesus yang mati disalib, bangkit, naik, dan Yesus yang bukan Bapa dalam pribadinya, ya, dalam pribadinya. Maka ketika ini ditanya, apakah itu Kristen? Dia menjawab bahwa orang-orang yang percaya pada Yesus dan dia memenuhi semua syarat-syarat ini, maka orang-orang tersebut bisa dikatakan sebagai Kristen. Ya, bisa dikatakan sebagai Kristen. Ya. Jadi tidak peduli Anda percaya Yesus, selagi Anda tidak mampu menjelaskan atau Anda tidak paham Yesus yang mana yang Anda percayai. Ya. Jadi selagi Anda tidak mengklarifikasi ini semua, maka iman saudara itu masih dipertanyakan. Ya. Anda percaya Yesus yang mana? Ya, Yesus pemain bola, Yesus pemain catur, segala macam. Ada orang yang berkata bahwa saya percaya Yesus, tapi Yesus yang dia percaya itu Yesus yang dalam Injil Barnabas. Yesus atau Isa Al-Masih yang ada dalam Al-Quran, ya jelas sekali salah lah. Ya unsur-unsurnya juga salah, ya. Atau yang biasa saya sebut dengan epistemologi. Jadi apa yang membentuk sesuatu itu disebut sebagai sesuatu, itulah yang kita kaji. Jadi unsur-unsurnya itu, kerangkanya itu yang kita kaji. Sehingga unsur-unsurnya ini harus mutlak, yang harus absolut. Tidak boleh tidak. Ya kalau ini salah satu tidak ada, maka mustahil Kristen bisa disebut sebagai Kristen. Itulah yang saya sebut dengan istilah epistemologi absolut. Jadi unsur-unsurnya itu harus mutlak, ya, kemutlakan. Kalau unsur-unsurnya saja sudah bertabrakan, apalagi gagal, apalagi tidak didukung oleh premis-premisnya, maka itu tidak betul. Lalu apa itu Kristen? Kristen itu adalah orang-orang yang percaya Alkitab sebagai firman Allah. Bentar ya. Orang-orang yang percaya Alkitab sebagai firman Allah. Lalu firman Allah yang bagaimana? Ya, Alkitab yang bagaimana? Apakah Alkitab yang ada kitab Deuterokanonikanya, ada kitab apokrifanya, dan lain sebagainya? Atau yang hanya 39 kitab? Ya. Kalau ada orang yang menjawab lebih dari sini, maka sesungguhnya itu dia bukan orang Kristen. Ya.
dia bukan orang Kristen. Dan lain sebagainya. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itulah yang kita perlu klarifikasi sehingga kita bisa menemukan jawaban yang koheren. Jawaban yang koheren, betul-betul, dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu bagaimana itu Kristen? Ya, bagaimana itu Kristen? Nah, ini bisa kita jawab. Ya, bisa berdasarkan teologi, sejarah, dan peradaban manusia misalnya. Bagaimana itu Kristen dalam sejarah? Bagaimana itu Kristen dalam teologi, ya? Maksudnya teologi secara umum, ya. Walaupun nanti kita bisa mendeteksi ini lagi ketika kita memiliki kemampuan epistemologi. Jadi ini sebenarnya yang harus kita pahami, bahwa kita harus mampu menanyakan lebih dalam lagi. Apa sih yang membuat segala sesuatu itu disebut sebagai segala sesuatu? Jadi teman-teman, tujuan saya membuat semacam pertanyaan ini supaya kita bisa mengklarifikasi, ya. Ketika judul yang saya angkat ini, ya, ketika judul yang saya angkat ini dijadikan sebagai legalitas untuk membenarkan klaim-klaim mereka, mengatakan bahwa apa yang kami lakukan ini betul-betul dari Tuhan. Lalu pertanyaannya begini, apakah dengan menggunakan istilah in Jesus name itu memutlakan bahwa Anda betul-betul dari Tuhan? Bahwa apa yang Anda lakukan itu, praktek yang Anda lakukan itu betul-betul dari Tuhan. Dan orang-orang yang mengkritik Anda itu sama dengan mengkritik Tuhan, melawan Tuhan. Apa benar demikian? Jawabannya tentu tidak. Bagi orang yang membaca Alkitab dengan benar dan menyerahkan hatinya pada Tuhan. Ya. Tetapi bagi mereka yang miring-miring, ya, yang miring-miring otaknya, tentu mereka tidak peduli itu. Yang penting ada mujizat, ada kesembuhan, ada demonstrasi kuasa. Ya, walaupun itu tidak pernah diajarkan oleh Alkitab, ya, demonstrasi kuasa, ya. Itu hanya dilakukan oleh para debus, orang-orang yang menggeluti ilmu debus, ilmu kebal, orang-orang yang sombong, ya, sombong. Nah, saya tertarik memberikan teks bagi saudara itu, Matius pasal 7, dari ayat yang ke-15 sampai seterusnya. Dia berkata begini, saya kenaikan, ya, biar jelas dan supaya saya tidak dianggap sebagai pengfitnah. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada aku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, penyalah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Baik, saya akan mencoba mengeksposisi ayat ini secara praktis, supaya Anda bisa paham dan Anda bisa mengerti. Ayat ke-15 dia berkata begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Waspadalah, waspadalah.
Kalau Anda menemukan di simpang-simpang jalan atau di bagian-bagian tertentu yang mungkin Anda jalani dalam kehidupan Anda, ada waspada, maka di sana memberikan warning kepada teman-teman supaya Anda berhati-hati. Jadi istilah waspada itu sama saja dengan istilah berhati-hati. Kepada siapa? Nabi-nabi palsu. Ingat, nabi-nabi palsu bukan nabi palsu. Ya. Jadi ada banyak nabi palsu, ya. Waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ingat, nabi itu adalah orang yang menerima wahyu Allah untuk disampaikan pada umatnya. Tetapi nabi itu bukan hanya orang-orang yang menyampaikan pesan Allah kepada umatnya secara positif, ya, secara umum, tetapi ada juga nabi palsu. Ya, ada nabi palsu. Nabi itu orang yang terhormat, ya, orang yang bisa dipercaya. Tetapi di sini Yesus tegas mengatakan bahwa waspada terhadap nabi-nabi palsu. Orang-orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang palsu seolah-olah itu dari Tuhan, ya, seolah-olah itu dari Roh Kudus. Ya, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Nah, dalam Alkitab, domba itu selalu diartikan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, atau orang-orang yang menjadi milik Tuhan. Ya, ketika Yesus berkata, domba-dombaku mengenal suaraku. Ya, itu berbicara tentang orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi nabi-nabi palsu ini mereka menyamar sebagai orang percaya. Ya, jadi singkatnya ini domba ini adalah orang percaya. Tetapi nabi palsu yang di bagian pertama ini menyamar seperti domba. Lalu bagaimana Anda mendeteksi ini? Ya. Bagaimana Anda mendeteksi ini? Apa yang Anda lakukan? Ya. Jadi kita diberikan, ya, kita membutuhkan, ya, ajaran yang benar, pemahaman yang benar untuk mendeteksi, ya, nabi-nabi palsu ini yang menyamar seperti orang percaya. Ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arang dari rumput duri? Demikian setiap orang yang menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Nah, perhatikan ayat 16 sampai 20 itu. Nah, ada istilah buah di sana. Nah, orang-orang tertentu yang tidak mau dikritik itu, yang selalu menggunakan in Jesus name, tapi tidak mau dikritik, ngambek, kemudian baper, mereka mengatakan bahwa dari buahnya. Nah, artinya maksudnya itu, orang-orang yang selalu mengkritik mereka itu tidak ada buah gitu. Ya. Walaupun mereka tidak bisa mendefinisikan buah yang dimaksud di sini. Ya, buah yang dimaksud di sini. Apakah saya tidak memiliki buah ketika saya mengkritik kamu, ketika saya menanggapi kamu, ketika saya mengatakan bahwa kamu itu salah, kamu itu sesat, kamu itu nabi palsu, dan lain sebagainya? Tidak bisa. Kenapa? Karena ayatnya tidak memberikan secara eksplisit definisi yang jelas ya tentang buah. Nah, jadi janganlah kita menggunakan istilah-istilah yang belum jelas untuk dijadikan sebagai argumen, karena itu bisa menjadi serangan balik bagi kita. Tapi kali ini saya tidak berusaha untuk menjelaskan buah apa yang ada di sini, tapi saya lebih ke dalam untuk membuktikan bahwa nabi palsu itu ada. Ya, nabi palsu itu ada. Dan mereka menyamar seperti domba, seperti orang percaya, persis seperti orang percaya. Orang percaya juga memuji Tuhan, mereka juga memuji Tuhan. Ya. Orang percaya juga
memanggil nama Tuhan, mereka juga memanggil nama Tuhan, ya. Lalu saya membaca, kita akan lihat ya, ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nah, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, jadi perhatikan ayat 21 itu, ya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ya, siapa? Tuhan, Tuhan. Ya. Jadi apakah mereka menyebut in Jesus name? Ya, kalau dia orang percaya, ya Tuhan, ya. Pasti menyebutkan dalam ya Tuhan Yesus dan lain sebagainya. Pasti dong, ya. Dalam nama Tuhan Yesus, ya. Pasti menyebutkan karena yang bicara di sini adalah Yesus, ya. Apakah apakah orang-orang itu dijamin masuk surga? Tidak, karena ayat berkata bahwa mereka bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan. Jadi tidak ada jaminan. Ya, Anda menyebutkan nama Yesus yang berulang kali, 1000 kali pun, ya, tidak membuktikan bahwa Anda itu tidak salah, tidak membuktikan bahwa Anda itu tidak sesat, ya. Kalau sesat itu, ya, tidak membuktikan bahwa Anda itu bukan nabi palsu, apalagi ajarannya aneh-aneh dan lain sebagainya. Tidak. Justru di sini lebih jelas bahwa orang-orang tersebut tidak masuk surga. Ya. Ayat ke-22 dia berkata begini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Lagi-lagi dia menyebutkan nama siapa? Nama Yesus. Ya, nama Yesus. Ya, Tuhan, Tuhan, ya. Bukankah kami bernubuat? Ya, perhatikan ya, bernubuat. Mengusir setan. Ya. Mengadakan banyak mujizat. Saya akan baca sekali lagi. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan. Ya, jadi mereka memanggil nama Tuhan dan berkata, kenapa si Tuhan tidak memasukkan kami dalam surga, padahal kami ini sudah bernubuat demi namamu. Ya, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu. Jadi perhatikan teman-teman, ini penegasan dari saya. Tidak ada kepastian, ya, atau bukan suatu legalitas bagi seseorang yang mengaku-ngaku hamba Tuhan, menyebut diri sebagai orang yang menyebut in Jesus name, ya, sebagai orang yang bukan bukan pengajar yang salah, pengajar sendal. Apakah karena seseorang mengatakan in Jesus name, kesembuhkan ke dalam in Jesus name, apakah itu memastikan bahwa orang itu tidak salah, orang itu tidak sesat, orang itu tidak atau bukan nabi palsu? Ya. Apakah karena seseorang mengatakan bahwa in Jesus name, dalam nama Tuhan Yesus, ya, maka seseorang itu tidak bisa kita katakan sebagai nabi palsu gitu. Justru dalam ayat ini menegaskan itu. Justru mereka yang menyebut nama Tuhan, ya, tambah lagi mengaku bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, mengadakan mujizat demi nama Tuhan juga. Lalu kenapa Tuhan, ya, Tuhan berkata kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, onyalah dari padaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Malah divonis mereka di sini sebagai pembuat kejahatan. Saya tidak mengatakan bahwa orang-orang yang bernubuat, yang mengusir setan, ya, dan mengadakan banyak mukjizat itu sebagai orang yang membuat kejahatan. Tetapi Yesus jelas mengatakan bahwa kamu pembuat kejahatan. Saya tidak mengenal engkau. Artinya bahwa orang-orang yang bernubuat, orang-orang yang mengusir setan, orang-orang yang mengadakan mukjizat pada saat ini, yang sudah lewat dan yang akan datang, ya, tidak
memungkinkan bahwa mereka itu benar. Tidak memungkinkan bahwa mereka itu bukan nabi palsu. Ya, tidak memungkinkan bahwa kalau orang sudah melakukan mujizat, maka dia bukan nabi palsu gitu. Justru ayat itu menegaskan ini, ayat ini menegaskan itu, bahwa mereka lah tidak dikenal Tuhan. Jadi bukan bukti satu-satunya, ya. Jika seorang sudah bernubuat, jika seorang sudah melakukan mujizat, jika seorang sudah mujizat, bukan. Apalagi manggil-manggil nama Tuhan, in Jesus name. Apakah dengan orang mengatakan in Jesus name, lalu kita menyimpulkan bahwa seseorang itu benar, seseorang itu betul, seseorang itu dari Tuhan? No, tidak sedemikian. Justru ayat ini melarang itu, membuktikan itu. Ya. Inilah yang menjadi argumen, salah satu dari argumen saya, bahwa kalau seseorang itu sudah bernubuat, apakah dia sudah pasti pengajar benar, nabi benar? Enggak, justru di sini ayat 23 Tuhan tidak mengenal mereka. Yesus tidak mengenal mereka. Walaupun mereka memanggil-manggil nama Tuhan. Ya. Ya, apalagi menyebutkan dalam nama Tuhan dan lain sebagainya. Jadi tidak memungkinkan. Jadi pertanyaannya itu tadi saya katakan, ya, in Jesus name, ya, legalitas, ya, membenarkan klaim Anda? Tidak. Tidak memungkinkan. Ya. Apakah Anda kalau sudah menggunakan in Jesus name bisa dikatakan sebagai nabi yang benar? Tidak. Kita harus mengujinya terlebih dahulu. Harus kenapa? Berdasarkan Alkitab. Ya. In Jesus name, legalitas kebenaran klaim Anda. Jadi, ya, saya tidak mengatakan bahwa yang melakukan in Jesus name itu tidak benar. Ya, tidak. Tapi apakah yang dia lakukan di balik itu bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan Alkitab? Lalu, apakah ketika seseorang menggunakan istilah in Jesus name, lalu kita datang kepadanya dengan berbondong-bondong? Tidak, uji dulu berdasarkan Alkitab. Jadi menggunakan in Jesus name, ya, bukan legalitas untuk membenarkan diri. Oh, saya Kristen. No. Justru Tuhanlah mengecam itu. Nabi-nabi palsu juga manggil nama Tuhan. Ya. Jadi menggunakan in Jesus name tidak boleh bertentangan dengan Alkitab. Ya, dengan kebenaran. Jadi harus diuji semua. Supaya kita tidak sesat. Ya, supaya kita tidak sesat. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa in Jesus name bukanlah legalitas untuk membenarkan klaim bahwa saya benar, ajaran saya enggak. Jangan pun percaya sama saya ya. Maksud saya ya, jangan percaya ketika saya menggunakan Yesus dalam nama Tuhan. Uji dulu ya. Uji berdasarkan Alkitab. Lalu apakah karena Anda maki-maki saya dan lain sebagainya sama? No, silakan aja. Itu urusan pribadi. Anda maki pribadi saya, Anda hina, silakan. Itu bukan urusan saya. Penting saya menyampaikan kebenaran. Ya. Jadi Anda jangan baper ya. Jangan baper kemudian berkata, "Oh, ini penistaan, ini apa ini? Penipuan ini segala macam." Saya mengatakan Anda itu sesat berdasarkan Alkitab. Jadi Anda harus membuktikan bahwa Anda itu benar berdasarkan Alkitab. Jangan cuma ayat. Lakukan eksposisi yang jelas. Ya, saya tidak mengatakan Anda itu salah dengan hanya modal berkata salah. Bukan, saya menggunakan Alkitab. Ya, menggunakan Alkitab. Jadi kalau Anda membuktikan bahwa saya salah mengatakan saya, silakan gunakan Alkitab. Patokan saya itu Alkitab. Ya, patokan saya Alkitab, dasar saya Alkitab, bukan nyinyir, ya, bukan nyinyir, kemudian baper, ya, kemudian berkata bahwa ini penistaan.
seperti kebiasaan orang-orang tertentu lah. Saya tidak mau menyebutkan nama mereka, tapi kiranya Tuhanlah yang memberkati mereka. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa seseorang yang mengaku Kristen mengatakan in Jesus name, melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, tidak membuktikan dia sebagai Kristen sejati. Tidak. Justru itulah yang dibuktikan oleh ayat ini. Oke teman-teman, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Saya kena percaya Anda semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.